Haleluya, puji Tuhan. Shalom GDI Mall Ambasador, shalom. Katakan shalom. Berkat Tuhan berlimpah atas setiap kita, katakan amin. Yuk sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Boleh berikan senyuman yang terbaik, lihat kanan kiri dan bilang begini, aku tahu kamu diberkati Tuhan. Aku tahu kamu dikasihi Tuhan, kasih senyuman yang terbaik, kasih tos kanan kiri. Haleluya, haleluya, berkat Tuhan berlimpah, tercurah atas duta-duta Injil. Di tempat ini sepakat katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemurahan kebaikan Tuhan, haleluya. Mari bersama kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah ini. Kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh datang beribadah semua karena anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan saja. Bersyukur untuk hidup kami Tuhan. Bersyukur untuk keluarga kami. Bersyukur untuk gereja kami. Kami rindu datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa dan hadirat Tuhan saat pujian kami naikkan. Saat namamu kami sembah. Yang datang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang datang lemah Engkau kuatkan, yang datang putus asa Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya Allah kekuatan dan pengharapan setiap kami. Segala roh-roh yang bukan dari Tuhan kami usir, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mempersilahkan roh-Mu yang kudus untuk menjamah, melawat, mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Terus puji Tuhan Bapak Ibu. Nyanyikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Dialah segalanya Dia bagiku. Oh, Dialah segalanya, besar kecil, amin. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Oh, oh, Dialah segalanya. Lagi dari awal katakan, Dialah segalanya, Dia bagiku. Oh, Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Nyatakan seperti air madu, oh, oh, dari batu karang, yeah. Dicicip air madu yang manis. Lihat, oh, Tuhan Yesus baik, oh, oh, dicicip air madu. Ayo jemaat saja dari awal katakan yuk. Dialah segalanya, amin. Dialah segalanya, korbankan dan selamatkanku. Oh, Dialah, hey, ayo bersama nyatakan yuk. Katakan seperti air madu, oh, oh, dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Lihat, oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu. Lagi katakan, oh, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis.
kepadanya. Katakan amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Lagi dari awal, ini lagu firman Bapak Ibu. Tuhan menenangkan langkah-langkah orang. Apabila tak sampai tergeletak, yes. Mari lambaikan tanganmu kepada Tuhan, come on. Tangannya, ya ya ya, tangannya, yeah. sebab Tuhan menopang. Tangannya, apabila Ia jatuh, tak sampai tergeletak, yeah. Ayo lebih lagi duta-duta Injil. Tangannya, come on. Tangannya, ya ya ya, tangannya, yeah. Tuhan Menopang tangannya. Apabila tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang. Yuk sekali lagi nyatakan, sebab Tuhan menopang tangannya. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Sepakat katakan amin. Hey. Jesus. Yuk sama-sama nyatakan. You know that I love you. You know that I want you love you so much more than I have before. Amen. These words are from my heart. Say, not made up. I will live for you. I am before you. Jesus, oh, King of Majesty, yes. I have one Desire. to be with you, my Lord. Amin. To be with you, my Yuk sama-sama lompat, duta-duta Injil, come on. Jesus, You are the Savior of my soul. jump, 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 jump. Forever and ever I live. My praises to you. Say Jesus, oh Jesus. You are the Savior of my soul. Jump, 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 jump. And forever and ever I give my praises to you. Sorakan haleluya. Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. You know that I love you. I want your love so much more than I have before. Woo! These words are from my heart. Oh, I will live for you. I am devoted to you. Oh, King of Majesty. I have one. Just to be lagi
jump, jump, jump. My praises. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. King of Majesty. Just to be with you lagi. King of Majesty, yeah. I have one desire. Woo! Just to be. Ayo duta-duta Injil lompat yo. Jesus, you are the Savior. Oh, jump, 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 jump. And forever, my praises. Jesus, Jesus, you are the Savior. Lagi. Jump, 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 jump. And forever and ever I give my praises to you. And forever and forever and ever I give my praises. Ayo sekali lagi yuk nyatakan. And forever and ever I give. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Dia layak terima pujian, terima penyembahan dari setiap kita. Katakan amin. And forever and ever I give. Sama-sama katakan. My praises to you. Yes. Amen, amen, amen Jesus. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Yes. Jesus. Come on. Jesus. Jesus. Yuk sama-sama yuk. Tak pernah ku ragu. Kau pegang. Katakan sepenuh jiwaku Tuhan. Sepenuh jiwaku. Kau tuntun. Serukan nama Yesus. Haleluya. Hanya Kau. Kuasa-Mu tercurah. Denganmu ku kan berjalan. Sampai selamanya. Sorangan wuhuu. Let's go. Tak pernah ku ragu. Kau pegang sepenuh jiwaku. Kau tuntun. Serukan nama Yesus. Berkuasa, percaya. Come on. Hanya Kau. Hey. Kuasa-Mu tercurah. Denganmu ku kan berjalan. Sampai selamanya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Oh, luar biasa. Allah kami dahsyat. Tepuk tangan di atas kepala kamu. Oh, oh. Yuk sama-sama nyatakan. Yesus Kaulah Raja. Lagi katakan. Yesus Kaulah Raja. Sekali lagi. Yesus Kaulah Raja. Hey. Sama-sama lompat. Hanya Kau.
Kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang meluap di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Ada kekuatan yang baru kami terima. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara terus nikmati penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum Engkau, kami kagum, ku kagum hormat akan, kami kagum padamu, hormat akan Engkau. Ya Lord, Kau Allah yang dipuji, ku kagum. Ayo terus sembah Tuhan.
Haleluya. Oh, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat ini. Lawat setiap kami, jamah setiap kami, peluk setiap kami Bapa. Hadirat-Mu nyata. Yes God. Yes Lord. Kau hadir Tuhan. Kau hadir Tuhan. Haleluya. Oh. Ada waktu untuk bangun. Dan ada waktu untuk beristirahat. Ada waktu untuk berbicara. Dan ada waktu untuk diam. Ada waktu untuk tinggal. Dan ada waktu untuk pergi. Tetapi di semua musim, ada satu hal yang tersisa, yaitu Tuhan. Dia akan selalu setia. Dia akan tetap memegang kendali. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Dan tidak akan pernah gagal. Karena janji-Nya tetap sama. Terima kasih Tuhan. Yes God. Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar di dalamku. Amin Tuhan. Di dalamku. Percaya Tuhanmu Bapak Ibu. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Bersama nyanyikan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Amin Tuhan. Di dalamku. Terus berharap kepada Tuhan Bapak Ibu. Yesus lebih. Jangan pernah menyerah dengan keadaanmu. Masih ada Tuhan. Yesus lebih besar di dalamku. Di dalamku. Selamanya. Yesus terlebih. Mari bersama bangkit berdiri, bangkitkan imanmu. Di dalamku kami percaya. Amin, amin Tuhan.
Tetapi ceritakanlah betapa besarnya Tuhanmu kepada masalahmu. Yes Lord. Amin, amin. Yesus terlebih besar. Come on. Yesus terlebih besar. Di dalamku. Yesus kami besar. Yesus terlebih. Boleh bersama angkat kedua tangan. Yesus terlebih besar. Selamanya. Ayo terus bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Come on say. Shout to the Lord. Come on. Shout to the Lord. All the earth. Woo! Mountains bow down. Mountains bow down. And the sound. I sing for joy. I sing for joy. Forever. To the promise I have. Ayo jemaat saja, tepuk tangan di atas kepala. Come on say. Shout to the Lord. Come on church. Mountains bow down and the seas will roar. Dipersilakan hambanya Bapak Pendeta Gordon Simaremare. I sing for joy. Oh Lord, forever. Nothing compares to the promise I have. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Come on say. Shout to the Lord. All the earth. Power and majesty. Yes, Lord. I sing for joy. Nothing compares to the promise. Nothing, nothing compares. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you, Jesus. Kepadamu Allah pemilik segala sesuatu, biarlah kemuliaan hanya bagi namamu, kebesaran kemasyuran hanya bagi namamu. Dan pujian penyembahan telah kami naikkan, biar itu berkenan kepada Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan izinkan kami sebentar berdiam diri,
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menjamah pikiran kami, menjamah hati kami, menjamah roh kami, supaya kami dikuatkan kembali, dibaharui kembali, disegarkan kembali. Dan kami rindukan Tuhan, biarlah kuat kuasa-Mu yang ajaib bekerja di tengah-tengah kami, mendatangkan pemulihan, mendatangkan mujizat, mendatangkan terobosan, mendatangkan perkara-perkara ajaib. Dan biarlah Tuhan, Engkau Allah yang bertahta atas kehidupan kami. Engkau membalut luka-luka kami. Engkau Allah memulihkan tekanan beban kami. Engkau Allah menyegarkan semangat yang lemah. Dan bekerjalah dengan cara-Mu yang dahsyat. Dan kami terbuka akan intervensi Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan mengucap syukur yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat Pak Gembala walaupun tidak bersama dengan kita di tempat ini. Terima kasih buat para pelayan-pelayan Tuhan yang telah menyambut ya di ruang atau di depan pintu. Tuhan berkati kita semua. Nah, saudara diberkati dengan ibadah ini, amin. Berbahagia saudara yang datang dengan kesungguhan totalitas. Kalau saudara datang mau menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di luar itu motifnya, maka saya takut Anda kecewa sama Tuhan. Jadi datanglah sungguh-sungguh, amin ya. Beribadah sungguh-sungguh, buka hati imanmu, maka Tuhan akan berperkara buat kita. Pada saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan, judulnya nanti teman-teman dari IT. A transforming encounter, artinya perjumpaan yang mengubahkan. Ya, kita ada pada masa-masa di mana Yesus bangkit dan nanti hari Kamis Yesus naik, gitu ya. Selama 40 hari Alkitab katakan, maka Tuhan menampakkan diri berkali-kali kepada para murid-murid. Ya, saya pelajari ada 10-12 perjumpaan dia dengan pribadi, dengan kelompok. Dan saya mau bawa saudara kepada 3 pribadi saja, di mana Tuhan berjumpa di dalam kebangkitannya kepada pribadi-pribadi ini dan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Mengapa itu perlu saya tegaskan Bapak Ibu? Karena gini, ada banyak orang yang beribadah kepada Tuhan berpuluh-puluh tahun tanpa pernah mengalami perjumpaan pribadi dan itu sangat riskan dalam kehidupan rohani. Kita datang ibadah, kita puji Tuhan, kita datang hari Minggu, saudara capek dari rumah, saudara cari parkir, saudara kasih persembahan. Seperti rutinitas puluhan tahun, tapi ditanya, pernah gak kamu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Saudara bilang, cuma ibadah saja. Banyak orang kayak gitu. Dan kalau hal ini dibiarkan berkelanjutan Bapak Ibu, tidak heran kalau ada masalah, ada pergumulan, ada beban, bisa mundur iman kita, bisa turun rohani kita, bisa ragu pikiran kita akan Tuhan. Kalau tidak punya pengalaman-pengalaman spesial dengan Tuhan. Nah, saya rindu Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat pagi hari ini atau siang hari ini. Biarlah firman Tuhan membuka hati pikiran saudara. Bagaimana pribadi-pribadi ini diubahkan oleh Tuhan lewat perjumpaan. Nah, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, saya rindu perubahan yang sama terjadi buat kita. Amin. Itu kerinduan saya. Mari slide pertama nanti tolong ditampilkan. Pertama, dari Yohanes 20:18 dikatakan demikian. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Pertama bicara mengenai perjumpaan yang mengubahkan seorang pribadi bernama Maria Magdalena dari pribadi yang dirundung kesedihan dia menjadi pionir saksi Tuhan. Itu yang pertama terjadi Bapak Ibu. Ya, dari pribadi yang dirundung kesedihan menjadi pionir saksi Tuhan. Saya mulai baca kembali dari ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan katakan demikian, kata kepadanya Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Kata kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Background daripada kisah ini, Alkitab menceritakan, saya singkat saja, Maria Magdalena datang ke kubur setelah Yesus meninggal dunia. Tujuannya satu, untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Dalam konteks kedukaan, orang yang kehilangan sahabat, keluarga, rekan terdekat. Nah, kalau sudah meninggal biasanya sebelum lama akan dirempah-rempahi pada masa itu. Ya dikasih balsam atau apalah, itu tradisi, itu budaya mereka. Kalau kita di Indonesia enggak seperti itu ya. Kalau sudah dikubur paling saudara datang ke kubur tabur bunga gitu kan. Kalau dia mungkin dikremasi, saudara datang ke rumah krematorium, saudara ibadah. Di Yahudi tidak, masih punya kesempatan ambil balsam untuk lihat jenazahnya, buka itu kuburan batu dan coba mengoles. Masih punya tradisi. Sekarang Indonesia nggak ada kayak gitu. Ya. Dan posisi dia datang dengan hati hancur. Ya. Guru yang ia kasihi sudah meninggal dunia, orang yang diandalkan, orang yang telah menerima dia, orang yang telah memulihkan dia. Bahkan ada ayat lain dikatakan orang yang telah melepaskan dia dari pengaruh kuasa jahat, dari roh jahat, dari dosa. Itu sudah meninggal. Cuma Yesus satu-satunya yang peduli kepada pribadi yang dibuang oleh dunia, meninggal. Dia kehilangan arah. Siapa lagi menjadi tempat pengaduan? Tidak ada lagi tempat curhat. Enggak ada yang mengerti tentang dia. Dia menangis terus menerus menunjukkan duka yang mendalam. Menariknya Bapak Ibu, ia tidak mengenal Yesus saat dia bertemu dengan Tuhan. Dia pikirnya Yesus tukang kebun Bapak Ibu. Apa pelajarannya? Kalau hidup kita dikuasai kesedihan yang mendalam, sekalipun Tuhan telah menampakkan diri, kadang-kadang kita enggak mengenal Tuhan loh. Kadang-kadang kita nggak mengenal Tuhan. Padahal Tuhan sudah menunjukkan berkali-kali. Ya. Duka cita membuat penglihatan rohani atau mata rohani menjadi kabur. Ya. Namun Alkitab katakan titik baliknya pada Yesus berjumpa dengan dia. Tuhan memanggil namanya Maria. Maria. Wajah dia tidak perhatikan baik-baik tapi suara dia kenal. Ini seperti suara yang manggil saya dulu. Ini namanya Bapak Ibu, hubungan yang tercipta karena relationship. Biasanya begini Bapak Ibu, kalau saudara sudah sering ngomong sama orang, sama adik, papa, kakak, mama, sahabat dekat, siapa segala macam ya. Walaupun Anda jarak jauh, dia di Sumatera, di Papua, di Irian Jaya, di luar negeri, ketika dia voice call, ketika dia telepon, dari suaranya saudara tahu ini siapa. Kalau Anda sudah sering jumpa sama dia, ngerti ya? Walaupun saudara nggak lihat muka dia. Dia nggak bilang, lu enggak. Dari atau hai, saudara tahu. Ini adik saya nomor sekian. Ini kakak saya, ini tante. Dari suara Anda tahu. Bahkan Anda tahu ini penipu juga Anda tahu. Ngerti ya? Kadang-kadang, saya kawan lu loh, saudara tahu. Ya karena pernah saat gitu kan. Bang bilang sama saya, gimana? Kabarnya baik, saya bilang, masa abang ini? Saya bilang, kamu siapa? Saya adikmu katanya. Siapa? Dia bilang Budi, adik saya Budi itu nomor 3 ya. Oh gitu ya, saya testing. Anak si Budi berapa? Saya bilang, masa abang tanya, saya pura-pura lupa. Saya bilang, saya lupa anakmu berapa. Padahal saya mau tes dia. Rumahnya dia di mana? Saya bilang, kesukaan kamu waktu kecil apa? Saya pura-pura bego, mati kutu dia. Saya bilang, kamu kurang pro dalam menipu, saya bilang. Jadi bertobat kau. Karena apa? Saya kenal suara adik saya. Dimirip-miripkan pun saya tahu di mana kepleset suara itu. Saya tahu, no, ini bukan dia. Maria kata Yesus. Dan dia tahu, ada pribadi yang mengenal dia. Tuhan menyapa dia dengan personal. Ya, Tuhan memanggil namanya. Dan pemulihan, perubahan terjadi pada saat Tuhan berjumpa dan berbicara dengan dia. Itu menunjukkan Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang tahu namamu. Katakan amin. Ya, Tuhan yang Anda sembah datang tiap hari Minggu, berdoa di rumah, bersekutu di komsel, di mana saja adalah Tuhan yang tahu persis namamu. Dan memanggil dengan tekanan nada, dialek yang tepat, Maria. Dan dia bilang, Rabuni. Di sini saya dapatkan Bapak Ibu relasi pribadi lebih kuat daripada penampakan fisik. Maria tidak diyakinkan oleh kubur yang kosong. Yesus bangkit tapi diyakinkan oleh suara yang manggil dia karena suara itu dia kenal. Oh Yesus saya bangkit. Dia tidak diyakinkan dengan penglihatan tapi dari pendengaran. Itu relasinya.
Dan Tuhan katakan, engkau beritahukan kepada saudara-saudaraku di Galilea. Dalam kitab lain kata, pergilah ke Galilea bahwa saya bangkit. Dan Alkitab katakan Bapak Ibu, dia pergi. Ada beberapa kebenaran firman Tuhan saya dapatkan di sini. Bahwa pada dasarnya Tuhan menjumpai orang berada pada kondisi titik terendah. Kondisi duka, kondisi patah hati. Tuhan mengerti perasaan kita. Amin. Amin. Kalau ada orang bilang, cengeng lu, jangan dengar kata-kata itu. Gitu aja lu jangan dengar. Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Kalau orang mengabaikan perasaanmu, kalau orang mengabaikan situasi emosimu, kalau orang mengabaikan air matamu, Tuhan mengerti. Makanya curhat sama Tuhan, jangan sama orang. Amin. Sama orang kadang-kadang kita sepelekan Bapak Ibu. Gitu aja nangis, gitu aja mewek katanya. Iya. 2 kali kita sedih, bukannya kita kuat. Yesus mengerti. Yang kedua, pemulihan dari duka dan patah hati itu bisa dialami orang kalau dia berjumpa dengan Tuhan. Maksudnya apa Pak Pendeta? Maksudnya gini, seberat apapun duka cita, kesedihan yang kau alami. Perhatikan, emosi terganggu yang kau alami. Ya. Bahkan kalau saya mau lebih jauh istilah sekarang ini, mental illness yang kau alami. Ya, sakit jiwa, sakit mental yang kau alami. Karena peristiwa-peristiwa buruk yang menghantam kau bertubi-tubi, perhatikan. Ini bisa pulih kalau jumpa dengan Tuhan. Anda gak perlu psikolog di situ. Anda gak perlu psikiater di situ. Anda gak perlu dokter khusus kejiwaan di situ. Anda perlu berjumpa dengan Tuhan. Lewat ibadah, Tuhan bisa transform. Dan kau pulih menjadi manusia baru. Amin. Oh, itu enaknya bertuhan Bapak Ibu. Engkau bisa pulih kalau kau jumpa dengan Tuhan. Makanya kalau boleh setiap kali saudara berdoa, setiap kali saudara datang kebaktian, datanglah dengan semangat. Tuhan, aku ingin berjumpa dengan Kau dalam kebaktian ini. Katakan begitu. Tuhan, aku ingin mengalami, aku ingin mendengar suaramu, aku ingin merasakan sentuhanmu, aku ingin dibaharui, aku ingin disegarkan, aku ingin dipulihkan. Mengapa Anda perlu semangat seperti itu? Karena dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Anda itu mengalami banyak tantangan. Banyak hantaman, banyak kejadian, emosi kadang-kadang up and down, di pekerjaan, di keluarga, di hubungan. Kadang-kadang tanpa saudara sadari itu seperti mengganggu, merusak, melemahkan pikiran kita, hati kita, roh kita. Dan itu bisa bikin kita down. Di mana ini bisa pulih? Pulih datang pada Tuhan dalam ibadah dan kau berjumpa dengan Tuhan. Maka itu dibereskan oleh Dia. Engkau bisa menjadi manusia tough kembali untuk masuk hari Senin berikutnya. Menjadi manusia yang normal. Amin. Amin ya. Menjadi manusia yang telah dipulihkan. Dewasa ini saya pelajari banyak orang sukar move on. Tahu saudara sukar move on? Sukar move on. Ya. Ada berapa gereja saya layani ya. Gereja saya layani. Lalu ada orang datang, bilang Pak Pendeta doakan saya Pak. Sini saya doakan gitu ya. Masalahnya apa? Ini. Lalu saya doakan. Ntar bulan depan saya melayani, datang lagi dia. Pak doakan Pak Pendeta. Masalahnya apa? Masih sama. Bulan depan saya pelayanan, datang lagi dia. 6 bulan berturut-turut. Ya, enggak move on kawan ini. Di mana Tuhan yang hidup? Bukankah Tuhan itu hidup? Berarti perspektif dia tentang Tuhan kecil. Kecil. Kalau Anda yakin bahwa Tuhan itu maha kuasa, bahkan dalam mengatasi perasaanmu, kesedihanmu, duka citamu, emosimu, walaupun seberapa berat pun bertubi-tubi hantaman, duka cita, kesedihan, malapetaka, kehilangan menghantam engkau, ketika kau berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan bisa pulihkan. Itu Alkitab ajarkan buat saudara. Banyak orang sukar move on. Dia menjadikan luka menjadi pusat hidup. Jadi kalau ngomong sama orang lain tiap kali ngomong dia pasti ngomong luka hatinya itu. Itu terus dia omong. Sukar move on. Besok selanjutnya dia ngomong itu lagi. Minggu depan nanti dia ngomong itu lagi. Bulan depan, tahun depan dia ngomong itu lagi. Padahal itu sudah ketinggalan 2 tahun. Dia ceritakan terus. Ini manusia sukar move on. Di sini gak ada yang senyum yang tahu. Ya.
Dan dia membangun identitas dari peristiwa-peristiwa kehilangan. Kehilangan, ketidakenakan, hal-hal yang kurang baik. Dan dia bilang gini, saya orang yang disakiti. Saya orang kurang beruntung. Jalan saya sial terus deh. Jangan-jangan memang suratan takdir. Hidupmu di tangan Tuhan, bukan di tangan takdir. Si takdir aku gak kenal, amin ya. Dan Tuhan saudara hidup. Bahkan perhatian Tuhan tertuju semakin terpuruk kondisimu, perhatikan. Semakin di dasar keadaannya, semakin berat, semakin berliku jalannya. Di sana konsentrasi Tuhan paling besar untuk mengubah engkau dan kau lihat dia Tuhan yang luar biasa. Itu Tuhan saudara. Itu Tuhan saudara. Itu yang saya pelajari dari kisah ini. Ya. Dan ada banyak orang-orang punya mentalitas seperti di wilayah kubur. Si Maria kan di kuburan dia. Di situ dia. Gimana Pak Pendeta orang-orang dengan mentalitas wilayah kubur. Orang ini hidup dalam kesedihan berkepanjangan. Sedih terus dia. Sukar melihat Tuhan. Sukar melihat masa depan. Fokus pada yang hilang. Bukan pada pada apa yang masih ada. Ya kan? Mobil masih ada, perhatikan, rumah masih ada. Tapi handphonenya hilang, dia pikir itu 2 bulan. Padahal dia masih punya rumah gedong, dapat ya. Masih punya mobil banyak, kerjaan masih gaji puluhan. Tapi handphone yang hilang itu 2 bulan dia pikir ya itu sukar move on itu. Kasihan orang kayak gitu ya. Ya. Dan tidak peka terhadap kehadiran Tuhan. Ibadah-ibadah, kebaktian-kebaktian, doa-doa. Tapi tidak merasakan jamahan Tuhan. Kurang bisa sensitif terhadap kehadiran Tuhan. Terjebak pada pola pikir. Kayaknya sudah selesai hidup saya di sini. Tidak ada harapan lagi seperti itu. Kemarin saya ke Ancol. Ada gathering keluarga lah. Rupanya enak juga ya kalau gathering pagi-pagi ya. Ya ke Ancol cuma bayar 25.000, pasang tikar sendiri, jangan disewa mahal. Bawa sendiri kue. Istriku pagi-pagi jam 5:30 udah ke pasar dia. Apa dibelinya martabak kecil, dibelinya wingko langganan kami. Kami kalau sarapan makan wingko. Enak wingkonya. Ya, dibelinya bertahan 1 jam. Ipar-ipar saya beli roti yang paling terkenal, salt bread. Ceilah. Ada yang belum pernah makan roti itu? Salt bread. Ya. Dan kadang-kadang orang sampai fever masalah ini, dia coba kejar di mana roti salt bread paling enak, dia cicipi satu-satu. Dia punya agenda pribadi. Sabtu ini ke sini, ada orang kayak gitu ya. Kami gelar Bapak Ibu. Gelar, lalu anak saya paling kecil bilang, "Papa, saya mau main di pantai," katanya. Ih, tumben anak. Ini anak IT nih, paling malas bergerak biasanya dia. Kalian tumben, dilihatnya sepupunya berenang, dia pun berenang, perhatikan. Dan baru berenang 3 menit, rupanya dia kena karang laut. Menyucurlah darah dari sini. Tolong. Ini anak takut darah. Tolong, saya lihatin, saya bilang enggak apa-apa itu, saya bilang. Papa tolong. Biasa itu saya bilang. Gini, kalau engkau pernah kena musibah yang besar, maka ketika engkau melihat musibah kecil ketawa kau, ya Pak ya. Karena aku pernah patah tanganku waktu kecil, dari pohon jambu jatuh patah. Engselnya, ya. Saya pernah naik sepeda waktu kecil, jatuh ke sungai, kaki saya di sini pecah-pecah ini, enggak patah saja. Jadi saya tunjukkan kaki saya kepada anak saya. Lihat, kamu lihat ada bocet-bocet di sini. Saya bilang, Papa jatuh waktu kecil. Gak apa-apa itu, saya bilang. Dan dia tidur. Dan ketika tidur dia panas. Dia bilang, Papa jangan-jangan sakitku tambah parah. Ini modelnya sukar move on. Aku loh, saya bilang. Kan Papa udah doain kau. Masa Papa perlu ke rumah sakit? Bukan kau yang memutuskan. Kau tidur aja, aku bilang. Aku yang putuskan. Banyak orang kayak gitu. Overthinking dia, nggak bisa move on. Bapak Ibu, Tuhan mau kita mengalami transformasi sebagaimana Maria. Amin. Jangan tinggal di kesedihan. Jangan tinggal dalam emosi yang negatif. Jangan tinggal dalam kedukaan. Jangan tinggal. Tuhan mau kita move on. Pergilah.
Jangan tinggal di tempat duka, pergilah. Jangan menetap di trauma, pergilah. Jangan bangun hidupmu dalam lokasi yang hilang, pergilah. Jangan bertahan pada area kubur, amin. Pergi, maksud Tuhan, keluar. Orang yang berjumpa, perhatikan, dengan Tuhan, dia akan mengalami perubahan transformasi. Maka dia akan keluar dari kubangan ini dan menjadi manusia baru, menjadi saksi Tuhan, amin. Itu ciri-ciri orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Apakah hidup kita sudah menjadi saksi Kristus waktu kita berjumpa dengan Tuhan? Adakah orang lain dapat melihat ada perubahan, ada harapan, ada semangat, ada terang yang berasal dari Tuhan yang telah menjamah hidup kita? Apakah, perhatikan, apakah ucapan-ucapan kita? Kan nanti kan si Maria pergi kepada kawan-kawannya kan. Maria adalah penginjil buat rasul-rasul. Biasanya penginjil itu berkhotbah buat orang yang gak percaya gitu ya. Si Maria adalah penginjil rasul-rasul. Coba, cewek dipakai nginjili murid-murid utama. Ngerti ya, ring satunya Yesus, cewek disuruh. Dan pada masa itu saudara, budaya Ibrani itu suara wanita gak dianggap. Jadi kalau ada rapat-rapat keluarga, ada pertemuan-pertemuan keluarga, itu bapak-bapak semua di situ. Ibu-ibu di belakang, bikin lapet, bikin pohul-pohul, jangan bicara, jangan masuk gitu. Kalau tidak dipanggil, ya kan? Apakah di sini masih berlaku kayak gitu? Saya nggak tahu ya. Zaman dulu kayak gitu, di sana bikin ya, masa arsi yang benar ya, dipanggil baru bikin keluar. Itu zaman dulu budayanya. Jadi wanita tidak punya akses untuk bersuara, tapi Alkitab ingin membalikkan keadaan dalam kerajaan Allah, apa yang dipinggirkan manusia dipakai Tuhan, amin. Hebat loh Alkitab ini Bapak Ibu. Bahkan wanita yang punya track record, nggak punya CV kuat, menjadi penginjil, dipakai Tuhan nginjili Petrus, nginjili Yohanes, nginjili Yakobus, katakan, Tuhan kita bangkit. Hebat itu. Dan Tuhan mau ada sukacita, semangat yang daripada Tuhan. Memang kita ada masalah di Indonesia. Kalau saudara kesaksian sana sini, hati-hati dengan kristenisasi, ya kan? Iya, hati-hati. Jadi pandai-pandailah saudara. Kalau saudara kami bersaksilah kau. Gitu caranya. Kalau ada kawan dekatmu gak seiman segala macam, pakai kesempatan dalam bincang-bincang ringan, coba ceritakan mengenai pergumulanmu, masalahmu, tapi jangan berkutat di situ. Saksikan di mana Tuhan hidup menolong kau, begitu tekniknya. Amin ya? Amin ya? Ya, engkau harus bisa menceritakan Tuhan. Kalau engkau sungkan, perhatikan, kalau kau sungkan mengucapkan itu, minimal kata-katamu, kalimatmu tidak berbau kuburan. Ngerti maksudnya? Enggak berbau kesedihan. Enggak berbau kemurungan. Biarlah ada kata-kata yang hidup. Kata-kata yang membangun. Kata-kata yang penuh harapan. Kata-kata iman. Tuhanku hidup. Amin. Tuhanku besar. Tuhanku bangkit. Kalau kau tidak berani bersaksi, biar orang lihat kata-katamu. Begitu caranya Bapak Ibu. Kata-kata ucapanmu, orang bisa lihat. Gua tahu dia di ujung tanduk, tapi orangnya optimis. Orang bilang, ya dia orang Kristen. Ya mereka ngomong kayak gitu. Gua tahu sebentar lagi dia dipecat, tapi nggak murung tuh. Seperti nggak ada apa-apa, kejadian masuk aja kantor. Padahal besok dia akan dipecat. Gitu Bapak Ibu. Ya. Gua tahu sebentar lagi dimutasi ke lokasi yang tidak punya pengharapan, perputarannya uang nggak ada, tapi dia nggak murung, dia move on dan yakin Tuhan bekerja, dia percaya Tuhannya. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau nggak bisa lihat kata-kata, minimal orang melihat Tuhan lewat gestur tubuhmu. Amin. Kira-kira waktu Maria berjumpa dengan Tuhan dan dia bersukacita kan? Bersukacita dan ketika Tuhan katakan pergilah, katakan kepada saudara-saudara, kira-kira si Maria jalannya tertunduk, pegang selendang dan terseok-seok, apa dia lompat dan dia pengen berlari, pengen jumpa. Di mana kira-kira? Pasti dia semangat kan? Kalau boleh secepat mungkin dia tiba di rumah Yohanes, di rumah Petrus dan gedor-gedor pintu. Bilang, Tuhan bangkit loh, Tuhan bangkit. Kan seperti itu kan.
Kalau engkau tidak bisa mempresentasikan Tuhan lewat ucapan oral komunikasimu, minimal gestur tubuhmu, orang lihat kau orang beriman kawan. Amin. Minimal orang lihat gesturmu, cara langkahmu, bahasa tubuhmu. Orang lihat engkau punya Tuhan yang hidup. Dan engkau menjadi saksi. Dan mereka akan datang kepada Tuhan. Yang kedua, slide berikutnya. Teman IT bisakah digeser? Yang kedua, Yohanes 27:17. Kata kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Orang kedua namanya Petrus. A transforming encounter. Dari pribadi yang menyangkal dipercaya menjadi gembala. Luar biasa ya. Dari pribadi yang menyangkal dipercaya menjadi gembala. Saya percaya waktu Petrus menjawab kalimat ketiga kali, pasti suaranya bergetar, air matanya menetes. Ya, waktu Tuhan katakan apakah engkau mengasihi aku, dan Petrus menjawab, dia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala. Saya percaya suaranya bergetar karena jiwa rohnya terusik sedikit. Apakah Tuhan tanya tiga kali karena dia menyangkal tiga kali, by the way lah ya. Tapi agak terusik dia. Ya, kembali ke ayat ini cuma gambar saja ya. Agak terusik. Dan dia tahu, dia katakan Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Maksudnya Petrus, engkau maha tahu, engkau tahulah. Memang waktu dulu saya gagal, tapi sekarang saya siap Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Ya. 3 kali pertanyaan apakah engkau mengasihi diulang 3 kali. Kata para penafsir paralel dengan 3 kali penyangkalan. Kata penafsir ya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus tidak lagi percaya diri. Dari dulu dia merupakan murid yang percaya diri. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya, keberaniannya, percaya dirinya. Tapi menyerahkan penilaian Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu. Dia serahkan penilaian kepada Tuhan. Tuhan tahu kita dengan tepat. Amin. Dia serahkan kepada Tuhan. Ya, tanda hati sudah dihancurkan dan dibentuk ulang. Lalu baru Tuhan katakan, gembalakan domba-dombaku. Ketika Tuhan katakan gembalakan domba-dombaku, terjadi pemulihan identitas. Dari seorang nelayan, murid yang gagal menjadi pribadi yang dipercaya oleh Allah ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ada kepercayaan besar yang diberikan. Petrus bukan hanya diampuni, tapi dipercaya kembali, diteguhkan sebagai pemimpin. Dikatakan, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Ya, Tuhan tidak hanya menghapus kegagalan Petrus, kelemahan Petrus, tapi dia mempercaya dia kembali, memulih dia kembali, bahkan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Hebat Tuhan itu ya. Ya. Dan ketika saya lihat percakapan ini Bapak Ibu, saya senang punya Tuhan Yesus ya, Tuhan kita ya. Ketika Tuhan berjumpa dengan orang gagal, Tuhan tidak concern pada kegagalan dan korek-korek. Dia nggak bilang, Petrus, kenapa kau sangkal aku 3 kali? Apa latar belakangnya? Apa motifnya? Apa ada yang menghasut? Dia tidak fokus membicarakan itu. Enggak. Dia fokus mengeluarkan Petrus dari perasaan bersalah. Sadar diri kepada pertobatan dan memberikan identitas kepercayaan. Tuhan lebih tertarik kepada solusi daripada ngupas-ngupas masalah-masa lalu. Dan Tuhan mau saudara kayak gitu. Amin. Perhatikan Bapak Ibu, kalau saudara berkeluarga, suami istri, saudara pasti punya benturan lah. Kita beda pendapat sama istri kita, sama suami kita, ya kan? Bahkan kalau tinggal keluarga besar sama adik, kakak, abang, koko, cece, siapapun, om. Kadang-kadang kita punya benturan, punya masalah. Dan kadang-kadang kalau itu terus berulang, ini kadang-kadang kalau nggak pandai-pandai, tidak pintar-pintar ditangani, itu bisa menjadi luka batin, akar pahit. Dan kita berkutat di situ.
Dan itu membuat hubungan menjadi rusak. Perhatikanlah, tidak ada orang yang mengungkit-ungkit masa lalu hubungannya harmonis. Catat itu baik-baik. Tidak ada orang yang mengungkit-ungkit masa lalu terus menerus lalu hubungan pulih itu nggak ada. No, nggak ada. Itu seperti saudara mengorek-ngorek kuburan. Bau bangkai terus, bau bangkai terus, bau bangkai terus. Ya Pak ya. Tuhan menunjukkan pola yang beda. Ketika ada orang gagal, dia beri polanya. Sadarkan dia bertobat, pulihkan dia, dan tetap percaya pada dia. Kalau boleh beri kepercayaan yang lebih, itu pola Tuhan. Hebat Tuhan saudara. Hebat dia Bapak Ibu. Ya. Dan Petrus berubah. Dulu yang impulsif, penuh percaya diri, sekarang menjadi orang yang rendah hati. Dulu orang yang senantiasa menonjol dan terlalu pede, sekarang sadar kelemahannya. Dulu orang yang senantiasa dominan, sekarang menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan. Kegagalan menjadi alat pembentukan Tuhan. Perhatikan, bagi kita untuk menjadi pribadi lebih baik, itu cara kerja Tuhan. Kegagalan di tangan Tuhan tidak pernah menjadi akhir cerita saudara. Catat baik-baik ya. Kegagalan dalam hidup saudara tidak pernah menjadi akhir cerita hidup saudara. Amin. Di tangan Tuhan itu diproses, dibentuk, ditangani, diubah, dibaharui, dan diberi mandat lagi. Ya. Tuhan tidak melihat hanya masa lalu, tapi dia bisa melihat potensi saudara, dia bisa melihat hati saudara, dia bisa melihat karakter saudara, dan dia bisa melihat menjadi apa Anda di depan di tangan dia kalau dipulihkan. Itu cara kerja Tuhan. Jadi jangan pernah menghakimi orang dari kegagalan satu kali, kesalahan satu kali. Karena kau tidak tahu, mengerti bagaimana jalan hidupnya di tangan Tuhan kalau dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah. Saya kenal dia dulu, saya kenal itu dulu. Sekarang beda kawan. Amin ya. Ketika dia sungguh-sungguh, Tuhan akan bekerja. Kegagalan dalam diri Petrus tidak menjadi akhir panggilan. Justru itu bisa memperdalam kualitas pelayanan Petrus kepada Tuhan. Mengapa? Mengapa Tuhan memakai orang gagal? Itu pertanyaannya. Mengapa Yesus memakai orang gagal? Perhatikan ini. Karena orang-orang yang pernah jatuh lebih mengerti yang namanya kasih karunia. Sekali lagi nih, mengapa Yesus pakai orang-orang gagal? Karena orang-orang yang jatuh, yang mengerti kasih karunia, yang mengerti artinya pengampunan, penerimaan. Hebat itu. Jadi kalau satu kali ada orang jatuh dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, dia akan mengerti dan membangunkan orang ini kembali. Bukan mempanis orang itu sampai enggak bangun kembali. Jadi kalau ada saudara di sini orang yang perfect, sukar menerima kegagalan orang lain, kudoakan jatuhlah kau. I'm serious. Saya serius. Jatuhlah Anda, biar Anda paham bahwa manusia tidak sempurna dan Anda bisa bersikap dengan orang-orang yang gagal dan jatuh. Anda hormat kepada proses. Amin. Amin. Ya, jangan terlalu perfect lah. Ya, jangan terlalu perfect. Kesempurnaan milik Tuhan. Kita masih, masalahnya ya jangan berkutat pada kegagalan. Masalahnya harus maju melangkah. Mengapa Tuhan pakai orang gagal? Karena orang-orang yang dipulihkan, yang bisa memiliki kerendahan hati yang murni. Kenapa dipakai orang gagal? Karena orang-orang yang dipulihkan, yang punya kerendahan hati yang murni. Mengapa Yesus memakai orang-orang gagal? Karena orang-orang yang mengalami pengampunan, yang akan mengasihi orang lain yang bersalah. Dia sanggup mengasihi sekalipun orang ini pernah bersalah. Jiwa pengampunannya besar karena dia telah diampuni. Amin. Itu Tuhan saudara. Dan Tuhan berikan kepercayaan kepada dia. Dan Alkitab katakan Tuhan rubah Petrus. Ya. Dari seorang yang penakut diancam oleh atau ditanya oleh hamba imam perempuan ya, hamba perempuan imam di pagar rumah, dia menjadi pribadi yang angkat dan tentang keputusan mahkamah
yang larang dia memberitakan Yesus bangkit. Padahal mahkamah yang sama yang vonis Yesus disalib, dia angkat tangan. Dia bilang, pilih di antara kalian para pemimpin, taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan. Saya pilih taat kepada Tuhan. Lalu dipenjara dia gara-gara itu. Dia enggak takut lagi. Dulu ditanya wanita saya takut. Sekarang mahkamah dia angkat tangan, enggak, saya mau ikut Tuhan saya katanya. Jadi berani, dirubah Tuhan dia. Dari seorang nelayan biasa, murid yang gagal. Dia dijadikan seperti salah satu founder gereja di Yerusalem. Menjadi suku guru, menjadi eporus, menjadi ketua sinode gereja mula-mula. Petrus namanya. Dapat ya? Dari orang yang bincang-bincang di pasar, bincang-bincang di antara murid-murid. Kadang-kadang omongannya penuh dengan omong-omong kosong. Dia menjadi pembicara yang diurapi ketika berkhotbah 3.000 orang bertobat. Sekarang banyak orang berkhotbah 3.000 orang lari. Berkhotbah dia 3.000 lari, gak bertobat. Ya. Dari pribadi yang dulu mementingkan diri, perhatikan. Menjadi pribadi yang berani mati bagi Tuhannya. Mati bagi Allah, Petrus. Dan begini Bapak Ibu, kalau saudara mengalami transformasi ketika berjumpa dengan Tuhan, mungkin jalan hidup kita tidak seperti Petrus. Ya, karena Petrus punya jalan sendiri. Tapi perubahan saudara bisa alami, ya. Seorang ketika berjumpa dengan Tuhan, dia berubah. Yang tadinya terlalu pede pada dirinya menjadi orang rendah hati. Jadi hanya orang-orang rendah hati yang telah berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang yang tinggi hati berarti dia belum berjumpa dengan Tuhan. Walaupun sudah puluhan tahun sudah hebat melayani. No, dia belum berjumpa Tuhan. Karena yang saya tahu orang yang berjumpa Tuhan itu rendah hati. Amin. Amin. Ya, seorang yang berubah dari takut ya akan imannya pada Yesus menjadi berani deklarasikan imannya pada Yesus. Meskipun di tengah-tengah intimidasi. Saudara, kita di Indonesia hidup heterogen dan kekristenan itu angkanya kecil. Di kantor saudara mungkin saudara 20% orang sedikit pasti ya, paling banyak. Kecuali owner saudara orang Kristen. Kadang-kadang owner saudara Kristen juga masih cari orang-orang lain. Karena banyak anak Tuhan gak bisa dipakai dalam pekerjaan katanya. Ini kata beberapa owner kawan-kawan saya ini. Lebih bagus orang-orang gak percaya Tuhan itu pak kerja, lebih on time, lebih jujur, lebih tanggung jawab. Orang Kristen ini kepala batu katanya. Saya harap nggak di sini lah itu, dia aja lah itu, urusan mulai itu lah saya bilang. Jadi saya khotbah layani, you punya karyawan, mari sini ibadah ya, saya kasih bimbingan rohani begitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, dan ketika engkau minoritas Bapak Ibu, maka ingat pasti kau akan ada makan bersama, ya kan? Makan bersama. Kalau makan bersama, jangan hajar makanan itu, tunjukkan imanmu dengan kau berdoa. Dan doanya sungguh-sungguh jangan dalam amin langsung makan, jangan kayak gitu. Doa yang bagus lah. Doa yang bagus. Aku makan di restoran dengan keluargaku. Di depan situ ada 2 anak buru. Ini bahasa Ibrani ini anak buru ini. Ada 2 anak buru dengan bapaknya, mamanya, sepupunya. Lalu bapaknya bilang, mari kita berdoa. Ini di restoran mewah ini. Mari kita makan. Kupikir doanya 2 menit. Dia berdoa 5 menit ku hitung. Saya bilang lebih pendeta dari aku dia. Berdoa dia, aku berdoa gak nyampe 2 menit, amin, makanlah nak, aku bilang sama istriku juga makan sayang, dia 5 menit, dia berdoa. Kalau engkau tidak bisa seperti Petrus, minimal kau tunjukkan identitas, deklarasi iman, lewat kesaksian. Seorang yang berubah dari pribadi yang emosional menjadi pribadi yang dewasa matang. Orang yang berjumpa dengan Tuhan bukan orang yang reaktif. Ditanya ini langsung dijawab. Dibilang langsung emosi. Disinggung sedikit langsung meledak. Enggak kayak gitu. Enggak gitu orang berjumpa dengan Tuhan. Isu apa aja di WhatsApp disambar. Dia paling nomor 1 menyambar seperti sambaran. Langsung dia jawab. Ya, enggak reaktif. Orang-orang yang sudah dirubah Tuhan itu tenang, cool, dewasa dan bijak melihat masalah dan hati-hati bersikap, berkata. Ya. Saya bukan puji diri Bapak Ibu ya. Di grup-grup itu saya paling terakhir menjawab. Karena apa? Karena gak kubaca. Lu gak baca berita sih di grup katanya. Aku bilang gak ada uang dari situ. Ngapain gue baca aku bilang. Kalau mau ribu-ribu gak ada uang dari situ. Gak ada pemasukan. Gak masuk ke rekeningku. Bukannya matre saya Bapak Ibu ya. Sayang kali waktu ku bahas-bahas yang gak berbobot.
Sayang kali, mendingan kupikirkan apapun, kupelajari apapun, kubaca apapun. Yang improve diri saya, bisa membekali jemaat dalam khotbah-khotbah. Itu konsentrasi saya nomor 1. Saya cari informasi, saya analisa kondisi, saya pelajari. Ini lebih menyita waktu saya daripada obrolan-obrolan WA. No. Jangan reaktif. Amin. Seorang yang berubah dari stigma manusia gagal menjadi pemimpin pilar. Ya. Kalau saudara nggak bisa menjadi pemimpin pilar gereja, minimal Anda pimpin diri saudara sendiri. Amin. Pimpin diri sendiri, pimpin keluargamu, pimpin orang dekat-dekatmu. Menjadi saksi. Dari pribadi yang orientasinya kebutuhan, dulu kan nelayan ya. Cari makan perut aja pikirannya. Menjadi pribadi yang bergeser, coba peduli kepada keselamatan orang, peduli kepada kondisi orang dan melayani. Saudara bilang, Pak Pendeta boro-boro urus orang Pak, dompet saya nggak kurus. Sampai kiamat pun nggak kurus itu, percaya sama saya. Amin. Ada saatnya saudara pause masalahmu dan coba lihat kiri kanan. Kadang-kadang kiri kanan ada banyak bermasalah. Ya, dan kau tolong. Mau saya saksi? Saya saksi lah ya. Dan bersihlah hatiku sama Tuhan, karena ini kan rumah Tuhan kan. Nggak ada niat apa-apa. Kuteleponlah satu jemaat. Gimana kabarnya? Tidak baik-baik Pak Gembala. Baru kali ini ada jemaat yang jujur. Biasanya kan sopan. Oh aman Pak Gembala. Ini tidak baik-baik katanya. Pas saudara tahu kalau bilang tidak baik-baik orang Korea Utara ini. Ini bahasa orang Korea. Duh, tembak langsung dia. Apa masalahmu? Inilah Pak Gembala. Kelahi anakku dan mantuku. Sampai jam 3 pagi katanya. Terus datang orang kampung. Mau dipukul ini anak mantuku ini katanya. Anakku dan mantuku. Sebelum dipukul orang kampung, pukul anakku katanya. Daripada orang yang pukul, mending aku yang pukul. Kusir mereka katanya. Udah susah saya Pak. Dia seorang driver. Dan drivernya, mobilnya dikasih anaknya tabrakan. Rusak, diperbaiki sama dia. Akhirnya kawannya yang kasih percaya ditarik itu mobil sehingga tidak ada lagi pekerjaannya. Enggak ada aku pegang uang Pak katanya. Dan maaflah Pak Gembala katanya. Minggu lalu aku tidak kebaktian. Bukan karena apa Pak. Karena enggak ada yang kubawa untuk Tuhan persembahan. Kalau Pak Gembala bisa kutipu pura-pura ku masukkan tanganku. Padahal nggak ada uangnya. Tuhan tidak Pak. Jujur ini mantap ini. Mantap. Di sini jujur semua masuk karena pasti ada isinya kan. Amin. Di sini masuk karena ada isinya kan. Ya, pasti ada isinya ya. Kalau nggak berisi beriman ada isinya gitu. Yalah. Saya telepon kasih inang. Nangis mama. Mengadungi lah katanya. Udah hancur ibu segala macam. Intinya ujung-ujungnya uang itu aja lah ini. Berarti ada masalah ekonomi yang bermasalah. Mereka nggak minta. Saya tahu orang-orang kayak gini nggak mau minta. Walaupun mereka sulit. Nah, tapi hati peka. Tahu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang curhat adikmu, beremu, tulangmu, amung burumu. Coba bikin indra keenam, koraba ini masalahnya. Harus kayak gitu saudara. Jangan baca yang dibaca, dengar yang enggak. Coba baca di lapis terlung paling dalam. Apa sih inti masalah gitu? Harus jago saudara. Jangan pura-pura bego. Udah ada pun kesulitannya pura-pura kau baca itu kan. Pura-pura kau skip padahal udah kelihatan situ masalahnya. Pakai indra keenam. Pasti ini ujungnya. Gue bilang, Inang kasihlah rekeningmu gue bilang. Oh bukan Pak Malang, enggak kasihlah gue bilang. Kasihlah rekening. Ya. Aku ada sedikit gue bilang. Dan perhatikan, yang ku kasih itu ongkosku 1 minggu. Kita kan laki-laki ada kan? Uang laki-laki. Ongkos, makan, ngopi, ajak kawan kalau datang dari daerah gitu ya. Adalah kosnya 1 minggu berapa, 1 bulan berapa. Itu pegangan saya. Sementara saya telepon itu hari Kamis atau hari Jumat. Ku kasihlah dia semua. Inilah ya. Tuhan tolonglah supaya baik keadaannya. Aduh jadi berat kan Pak Gembala. Enggak. Baikku itu gue bilang. Biar Tuhan tolong. Tuhan lawan. Makasihlah Pak Gembala katanya. Bapak Ibu. Orang yang berubah itu punya kesensitifan. Peduli kepada orang. Itu orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saudara mau tahu ujungnya? Kemana ujungnya? Kan udah habis rekeningnya kan. Ya, harapanku tidak ada, nggak ada lah. Tuhan habis, nggak ada doa, nggak doa pun aku Bapak Ibu. Nggak doa. Dalam jangka 1 hari,
Tuhan balikkan 5 kali lipat apa yang kau kasih sama inang itu. Padahal bukan itu tujuan khotbah ini, ngerti ya? Bukan itu tujuannya. Saya tahu saudara sudah lihat siapa bermasalah habis kebaktian ini. Mau ku transfer dia, saudara. Pas gak dapat, jangan salahkan saya. Pak Pendeta gak dapat aku 5 kali lipat. Baru-baru dapat, terima kasih pun tidak Pak. Kau bilang sama aku, salah kot Bapak Gordon, jangan kayak gitu. Gak ada niat kayak gitu, amin. Tuluskulah membantu itu. Tanpa ada, tapi Tuhan belum sampai pada situ. Besoknya dibalikkan 5 kali lipat. Bukan itu tujuan kita, amin ya. Tapi peduli kepada orang. Yang terakhir, ini jam ibadah ketiga. Nanti selanjutnya jam 4 ya. Masih lega aku khotbah kalau gitu. Haleluya. Yang sering gak apa-apa ya Bapak Ibu. Kalau enggak habis kita khotbah, ini ada 3 poinnya ini. Mau pulang kita hari ini. Yang terakhir, poin 3. Dari pribadi yang memiliki keraguan menjadi pribadi yang beriman teguh. Ya. Yohanes 20, 27, 28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Coba lihat gambar ini. Aku rasa waktu Thomas menjawab begitu kondisinya. Dipegangnya kepala yang botak itu. Aku ya mengasal bion katanya. Nggak ada tikos bion aku ya mang katanya. Ya, itu yang nggak ngerti cari di AI. Saudara rekam suara saya terjemahkan apa ini. Bisa bertanya si AI apa artinya ini bilang gitu. Nanti diterangkan sama saudara 2 paragraf. Ini artinya harafiah begini, kiasan begini. Pengertian dia akan terangkan 3 paragraf nanti mas. Dia bilang ya Tuhanku ya Allahku. Enggak berani ditaruhnya tangannya itu. Coba tes tangan Yesus yang lubang paku. Coba taruh di lambung yang kena tombak. Coba taruh di... Enggak. Dia tertelungkup. Dia katakan dia Tuhanku ya Allahku. Bapak Ibu dari orang yang ragu ketika jumpa dengan Tuhan. Menjadi orang yang beriman teguh. Deklarasi Thomas, perhatikan deklarasi Thomas. Merupakan salah satu daripada pondasi kristologi. Kalau saudara sini orang-orang teologi ya punya background sekolah Alkitab. Deklarasi Thomas merupakan salah satu pilar kristologi. Bahwa Yesus itu bukan hanya manusia saja, bahwa dia adalah ilahi adanya. Dia Allah, dia Tuhan. Kan banyak orang-orang di luar sana. Di mana ada ayat bilang Yesus Tuhan, kan gitu kan kalimatnya kan. Pandai-pandai gereja aja itu yang bilang Yesus Tuhan. Kau kasih ayat ini. Kasih ayat ini. Dia Tuhan kok. Dan ketika Thomas mengatakan kalau dia bukan Tuhan, Yesus bilang, bangun. Salah itu kawan, pasti ditegur Yesus. Siapa ya? Salah omonganmu tadi, bangun. Pasti Yesus interupsi dia. Tapi Tuhan gak larang, karena memang dialah. Dia Tuhan, dia Allah. Amin. Dalam kemanusiaannya, ada keilahiannya. Dibuktikan lewat kebangkitan, dia menang atas maut. Itu Allah saudara. Yesus datang memenuhi kebutuhan Thomas yang ragu. Ya Tuhanku, ya Allahku menjadi pengakuan penuh. Yesus jawab ya dalam ayat 29 berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus mengarahkan Thomas dan kita pada tingkat iman yang lebih tinggi. Ada kalanya iman itu tidak perlu bukti dengan mata saudara. Tidak perlu bukti dengan logika saudara. Percaya saja alami. Ada iman seperti itu Bapak Ibu. Ya. Mari saya percaya saudara sama dengan saya begini. Ada banyak hal yang saudara nggak paham dengan logikamu. Setinggi apa pun sekolah. Mau tahu? Pertama jalan hidupmu. Kau nggak paham, saya jamin. Kau nggak ngerti jalan hidup. Saya garanti saudara. Ada banyak teman-teman saya. Kau kuliah apa bilang? Politeknik. Sekarang kau jadi manajer hotel. Nggak tahu dia. Apa hubungan politeknik sama manajer hotel? Nggak ada nyambung itu kawan. Dia bilang saya ikut jalan arus hidup aja Pak. Katanya jalan saya bilang. Memang ke situ Tuhan bawa. Apa backgroundmu saya bilang. Saya finance Pak. Sekarang apa? Konstruksi katanya. Apa kaitan orang hitung uang sama bangun beton? Nggak ada kaitannya itu. Tapi di situ hidupnya jalan dia. Jadi jangan pernah mengkalkulasi segala sesuatu untuk saudara percaya. Kalau bisa dilihat, bisa dihitung baru kepercayaan. No. Jalan hidupmu aja kok gak bisa kalkulasi. Ada teman-teman saya dulu direktur hebat di perusahaan asing. Sekarang mereka mundur.
Mereka pergi ke kampung, mereka menjadi petani. Mereka menjadi, tapi udah petani modern. Sekali tanam pohon rambutan 200, berarti modalnya 15 juta ya kan. Jadi modern, bukan tukang cangkul untuk tanam toge, bukan. Ini udah beda kelas ini, bukan. Tetapi jadi petani dia. Dia pelajari pupuk segala macam. Dia bilang, Pak Pendeta Gordon gak ngerti jalan. Saya bilang gak tahu. Dulu saya pikir saya akan di Jakarta terus. Dan saya akan meningkat. Ada kalanya otak saya berubah dan saya move on mencari ketenangan katanya. Cukuplah itu Pak dengan kompetisi kota besar. Ada salahnya saya menikmati ketenangan. Bertemankan alam. Jalan hidup saudara aja gak bisa. Amin. Amin. Yang kedua, kondisi, situasi lingkungan. Kayak perubahan psikologi sosial, perubahan gonjang-ganjing ekonomi. Saudara gak bisa pikir. Gak bisa lihat Bapak Ibu. Ya, saya salah satu pengamat bursa kita. Waktu COVID melanda, itu IHSG kita jatuh 50%. Dan banyak saham-saham blue chip itu rontok sampai 60%. Ada satu saham yang kuat namanya BCA, enggak beranjak dia dari 20-30%. Kuat dia. Itu waktu COVID, semua rontok, hancur. Sekarang enggak ada angin, enggak ada hujan. Dia rontok hampir 50%. Jatuh dia. Padahal enggak COVID ini Bapak Ibu. Enggak ada yang bisa prediksi. Semua para ahli analis saham bingung dengan fenomena ini. Padahal mereka jago-jagonya. Ekonomi bergerak kau tidak bisa ikuti Bapak Ibu. Tidak semua yang bisa kau lihat, kau hitung, kau analisa terjadi. Tidak. Di luar prediksi manusia. Apalagi bicara Tuhan, kerohanian. Ada banyak perkara-perkara di Alkitab yang kau tidak paham. Ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang kau tidak mengerti. Ada banyak kebesaran keajaiban Tuhan yang kau tidak bisa telusuri. Bagaimana kau menyikapinya? Percaya, Tuhan minta percaya dulu. Masuk dulu, berjalan dulu, bersekutu dulu. Baru kau mengerti berikutnya. Amin. Sama dengan orang, kalau ada orang udah ke Singapura, dia cerita Singapura, dan saya mungkin waktu itu belum tahu Singapura, ngomonglah dia Merlion Park, ngomonglah dia Marina Bay Sands, nggak ngerti ngomong apa kawan ini. Jangan-jangan bohong kawan ini gitu, nggak ngerti aku apa yang dibicarakannya, sampai aku pergi. Mungkin aku nggak percaya saat itu dia bicara apa, sampai saya pergi. Dan melangkah masuk imigrasi dan kulihatlah baru aku mengerti apa yang dia omong. Ada kalanya iman bermain di situ. Anda melangkah dulu. Anda percaya dulu. Anda bergerak dulu. Nanti baru Tuhan singkapkan itu bagi pikiranmu, bagi hatimu, bagi rohmu dan teguhlah imanmu. Amin. Amin. Teguhlah iman. Seri khotbah saya dengan kisah Thomas ya. Dalam tradisi gereja Ortodoks Timur, ya saya suka belajar Ortodoks Timur. Memang Alkitab tidak bilang kemana Thomas setelah bertemu dengan Yesus. Tapi setelah berpencarnya orang-orang Kristen dan para rasul karena penindasan Roma pada abad pertama, mereka menjadi diaspora gitu. Dan Thomas pun meninggalkan Yerusalem dan mengadakan perjalanan misi penginjilan. Ada banyak sejarah mengatakan Thomas pergi ke India, Bapak Ibu. Ke India dia pergi, ya. Dan saya berapa kali ke Yerusalem berkat Tuhan ya, ke Yerusalem dibayar tiket, dibayar hotel, makan gratis, dikasih lagi uang, cuma harus menerangkan ayat dan kondisi berapa kali seperti itu. Dan saya penasaran dengan pelajaran yang saya pelajari di akademik teologi mengenai kisah Thomas. Saya tanya kepada mereka yang ahli-ahli sejarah di Israel, saya bilang, bro, saya bilang. Mereka ini adalah guide-guide yang punya pendidikan lebih kuat dari saya. Dan saya bilang, yang saya pelajari di Indonesia, katanya Thomas ke India. Benar bro, kata mereka. Jadi mereka juga konfirmasi, benar pelajaranmu itu. Oh jadi nggak omong kosong, betul, itu betul. Dalam pelajaran kami pun dalam sejarah gereja Ortodoks Timur katanya, mengaku bahwa dia sepertinya pergi ke Thomas. Makanya di India sekarang katanya, ada Kristen yang mengaku Kristen Thomas. Ya. Dan menurut pelajaran yang saya dapatkan, menurut kisah-kisah dan dari konfirmasi, menurut apa yang kami pelajari dalam tradisi katanya Thomas itu pergi ke pantai Malabar, sekarang bagian Kerala di India. Ini daerah utama yang paling kuat dalam tradisi sejarah
Diyakini mungkin si Thomas tiba di situ abad pertama tahun-tahun 55 sampai 60 70 diyakini sampai di sana. Ya, ia melayani di antara komunitas Yahudi, bukan di antara orang India. Jadi dia pergi ke India, rupanya ada orang-orang Yahudi di India pada masa itu. Saudara bilang kok bisa Pak Pendeta? Itu zaman ketika orang-orang Yahudi terpencar, tercerai-berai ketika Babel jajah mereka, Persia jajah mereka, sehingga mereka tersebar seluruh dunia, begitu ya. Jadi orang Yahudi pun ada di India, ada di rumah di mana-mana. Dan Thomas pergi ke sana. Dan di sana muncul komunitas Kristen Santo Thomas namanya. Dan di masa hidupnya dia mengakhiri pelayanan di Milapore, India bagian timur. Diyakini sebagai tempat pelayanan terakhir. Tradisi mengatakan ia mati sebagai martir di sana. Ada situs yang dipercaya sebagai makamnya, tapi itu situs tradisi saja. Realnya kita nggak tahu. Ya. Dan pelayanan Thomas berpusat di India Selatan awal dan diakhiri di Milapore, ya, dan mati martir, ya. Dan menarik begini Bapak Ibu, di mana saya tertarik pada iman Thomas yang ragu menjadi iman teguh begini. Ketika para murid-murid itu ada yang bertahan di Yerusalem, ada yang keluar dari Yerusalem, ada yang penginjilan. Rata-rata paling jauh mereka perjalanannya Yerusalem Roma, itu perjalanannya paling jauh. Ya Paulus pernah ke sana, Petrus pernah, yang lain-lain saya nggak pelajari. Cuma yang dua itu saja tahu pernah ke Roma, itu paling jauh. Dan jarak Yerusalem Roma itu 2000 atau 2300 sampai 2500 kilometer. Itu jaraknya. Sementara ketika si Thomas ke India, jarak Yerusalem ke India itu di antara 4.500 sampai 5.000 kilometer, 2 kali lipat lebih jauh. Jadi dia merupakan rasul paling jauh melayani Tuhan, menyaksikan imannya ke daerah kedaratan lain. Thomas dari seorang ragu, ya, menjadi orang yang luar biasa, menjadi iman teguh. Saya khotbah saya dengan fenomena zaman ya. Nggak apa-apa lah saya saksi ya. Satu kali istri saya bilang gini, sayang saya kasihan sama anak kita. Kenapa saya bilang? Jadi istri saya buka WA anak saya paling kecil dan dia coba WA. Dan di WA itu anak saya paling kecil bilang sama temannya, saya pilih jadi ateis gitu. Aku ya emang jadi ateis lagi anak. Dia komunikasi sama kawannya, anak pendeta gak tahu diri jadi ateis, mau kutokok lah kepalanya ini gitu ya. Saya udah emosi nih di warung kopi sama istri saya, janganlah gitu saya, ya aku sabar lah, tenang lah, itu cuma emosiku aja di meja kopi, aku bilang itulah kondisinya, saya bilang. Oh gitu ya, oke lah. Oh, ya nanti aku ngomong, aku bilang. Aku ngomong. Dan memang Bapak Ibu ketika saya coba telusuri dunia digital, memang paham ateisme itu sedang gencar di dunia digital. Jadi hati-hati anak muda ya, anak muda dan remaja, itu banyak para filsuf, para indoktrinasi yang mengajarkan ateisme secara masif, tersembunyi dan tidak. Dan apa yang mereka ajarkan itu masuk logika, masuk akal. Mana Tuhan ada? Kalau Tuhan ada tunjukkan. Simpel, tapi anak-anak sekarang memang masuk akal gitu. Iya ya, kalau nggak ada Tuhan. Dipikirnya Tuhan seperti benda-benda fisik apa? Ya, simpel banget. Nah, lalu istri saya kejar anak saya. Kenapa kau bilang kamu jadi ateis? Dia bilang gini, kalau Tuhan ada mama, kenapa ada penyakit? Kenapa ada malapetaka? Kenapa ada gempa bumi? Dalam hatiku urusan Tuhan bukan urusan kau itu. Kalau urusan dia bisa beresin gak kira-kira? Gak bisa beres. Jangan yang diurus urusan Tuhan ya, mir dong kita nanti. Biar itu urusan Tuhan. Dapat ya? Kalau Tuhan ada kenapa ini? Itu sama seperti saudara bilang, kalau tukang potong rambut ada, kenapa orang banyak yang panjang rambut? Kan pertanyaan bodoh itu. Ya suka-suka orang panjang rambut, ya si tukang salon di situ aja dia ya kan. Mana bilang, ya panjang rambut sini gratis lagi, mana mau capek dia kan. Jadi gak bisa kita bilang, kalau ada malapetaka gak ada Tuhan, terlalu naif. Itu sama dengan kalau ada salon berarti pendek rambut orang semua. Gak bisa kayak gitu, terlalu simpel gitu. Jadi hati-hati dengan ateisme. Amin. Gak ada itu, ateisme itu muncul abad-abad 18 setelah terjadi
Memang awalnya pada abad kedua ketika filsafat Yunani berkembang, dia mulai berkembang, mempertanyakan segala sesuatu. Dan diakomodir dengan perkembangan abad 18, banyak universitas-universitas diakomodir dengan pemikiran modern dan dipasarkan sekarang dengan pemikiran kontemporer, dan banyak anak-anak muda yang tidak tahu sejarah mulai terpengaruh dengan itu, Bapak Ibu. Ya, terpengaruh. Dan inti daripada ateisme itu adalah keraguan akan adanya Tuhan. Dan kadang-kadang keraguan akan adanya Tuhan itu dikalkulasi dengan hitung-hitungan logika dan fisik dan material. Kalau Tuhan ada, coba tunjukkan kayak tiang ini, kayak pintu. Tuhan enggak seperti itu. Tidak sesimpel itu karena dia Maha Kuasa. Amin. Lalu yang kedua, kalau Tuhan ada, kenapa ada yang lapar, ada yang miskin? Enggak seperti itu. Ya, ada masalah dosa di situ. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, ini tidak akan terjadi. Amin. Akarnya dulu dong, jangan lihat sekarang gitu ya. Namanya. Yang ketiga yang paling berat, ada masalah, ada kalanya orang terjadi seperti itu karena dia mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Ya, mungkin ketika dia dalam kondisi berat Tuhan nggak jawab doanya, ketika dia butuh mamanya meninggal, dia masih kecil, papanya meninggal, dan dibilang mana, dan dia pilih akar pahit dan bilang Tuhan tidak ada. Kalau ada kenapa Tuhan tuh? Jadi ada banyak background orang-orang ateis karena masalah-masalah berat di masa lalu, dan ketika berdoa Tuhan nggak jawab. Sementara tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Tuhan punya maksud walaupun kadang-kadang kita nggak mengerti. Amin. Ya, dan ada kalanya Tuhan tidak tolak keraguan. Dia ladeni keraguan dengan cara saudara datang kepada Tuhan. Saya tantang saudara di sini yang berpikir terbuka. Saya tantang saudara terbuka. Begini, kalau di antara saudara masih ragu tentang Tuhan dan kemurahan Tuhan, coba berdoa. Jangan dengan mata tertutup, dengan mata terbuka. Tanya Tuhan itu baik-baik, kau ada enggak Tuhan? Tapi dengan terbuka. Dan saya percaya Tuhan siap menghampiri saudara. Dengan perspektifmu, dengan cara berpikirmu, dia akan datangi saudara. Ya, dengan logikamu dia akan datangi. Dan kalau dia sudah jawab, jangan keraskan hatimu. Ada muncul keraguan kedua, keraguan ketiga. Ke neraka saja sudah kalau kayak gitu. Susah kali kau dijawab. Kan banyak gini, yang ini belum. Banyak kali ceritamu, ya kan? Jangan, kalau Tuhan sudah jawab, kuatkan imanmu di sana. Ada seorang brilian dari Oxford, nama C.S. Lewis. Pinter itu orang. Mahasiswa brilian, pinter. Dia pelajari matematika, dia pelajari sejarah, dia pelajari metafisik, dia pelajari filsafat, dia pelajari bahasa, dia kuasai 3-4 bahasa. Pinter orangnya. Tapi masa lalunya gelap. Waktu dia masih kecil mamanya meninggal, enggak terima. Akhirnya dia pilih menjadi ateis. Dan dia belajar sampai dia tersesat. Dan bilang Tuhan tidak ada. Namun luar biasa, di kampus itu dia bertemu dengan seorang teman yang brilian minta ampun. Tapi percaya Tuhan, namanya J.R. Tolkien. Ini lebih pintar dari dia. Sampai mereka diskusi segala macam. Akhirnya si C.S. Lewis ini mulai terbuka dan Tolkien katakan, tanya Tuhan itu katanya. Tanya Tuhan itu, pakai logikamu silakan, datang kau. Enggak perlu kau percaya dengan apa, aku tidak bermaksud membuktikan Tuhan percaya dengan, enggak, kau cari sendiri. Dan sadarlah si C.S. Lewis, sadarlah dia, karena manusia itu penasaran akan Tuhan. Makanya manusia mencari sesuatu yang ilahi, dengan pikirannya, dengan rohnya. Dia pelajari mengenai sejarah agama-agama kuno. Ya, dari masa purba sekarang, setiap manusia punya unsur mistikisme namanya. Dan mereka coba cari Tuhan. Kadang-kadang salah, mungkin sembah patung, mungkin sembah sungai, sembah batu, pohon besar. Tapi unsur mistik ada. Dan itu tidak bisa dipuaskan, perhatikan. Dengan gelar, dengan harta, dengan jabatan, popularitas. Tidak bisa. Unsur spiritual manusia tidak bisa dipuaskan dengan ego, dengan materi, dengan apapun. Itu hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Ya. Dan dia coba kejar hatinya. Ada kerinduan untuk tenang, untuk damai. Dan dia coba cari. Dia katakan ini hanya juga bisa diteguhkan dalam dunia rohani. Sampai satu kali dia katakan, Tuhan menangkap saya. Dan saya percaya Tuhan itu ada. Dan keputusannya dia bilang gini, saya pelajari katanya. Dalam dunia ini setiap manusia tidak akan pernah bisa dipuaskan dengan hal-hal fisik.
dengan hal-hal materi nggak akan pernah puas. Dan kalau manusia tidak pernah dipuaskan dengan hal fisik, dengan hal materi, dan ini saya pelajari dari para banyak taipan konglomerat di dunia yang saya pelajari autobiografi mereka setelah mereka kaya dan punya segala-gala, mereka katanya untuk apa ini? Untuk apa? Jadi mereka tiba pada kekosongan ketika mereka sudah punya apa-apa. Untuk apa? Itu saya aminkan kata si C.S. Lewis. Ada saatnya manusia tidak bisa dipuaskan oleh apapun dan hanya bisa dipuaskan oleh Allah, Sang Pencipta roh dalam diri saudara. Anda kuat. Amin. Dan roh itu lebih dalam daripada logika yang dangkal, daripada pandangan mata butuh bakti. Lebih luar biasa. Dan saya berdoa, biar semua keraguan kita dijawab Tuhan. Saudara datanglah sama Tuhan, doalah pribadi. Dan saya percaya dia akan berjumpa dengan saudara dan Tuhan mau kita beriman teguh sampai selama-lamanya. Alami Tuhan, amin. Mari kita berdoa, kami bersyukur pada Tuhan buat siang hari ini karena kami telah dengar firman-Mu, Tuhan yang luar biasa, Tuhan besar, Tuhan yang dahsyat. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah kami, dalam pujian penyembahan kami, dalam doa-doa pribadi kami, dalam kebaktian-kebaktian kami. Jangan kami terperangkap pada rutinitas liturgi rohani, kami tidak mau. Karena Allah kami itu hidup. Engkau real, lebih nyata daripada material, daripada fisik pada jasmani. Dan jamalah kami. Dan dari hati terdalam hamba berdoa, kalau ada di antara anak-anakmu di tempat ini yang belum pernah berjumpa Tuhan pribadi, hampirilah dia dalam nama Yesus. Jamalah dia dalam nama Yesus. Bicaralah pada dia dengan latar belakang, dengan kedewasaan pikiran, dengan pemahaman, dengan kerohanian. Datang dalam nama Yesus. Sehingga dia bisa mengalami Tuhan yang hidup. Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan di tempat ini. Yang tidak ada tension negatif. Cuma ada keraguan atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan tentang Allah, tentang Tuhan. Hampiri dia Tuhan. Karena Engkau melebihi logika IQ kami. Karena Engkau yang menciptakan otak kami. Hampirilah anak-anak Tuhan itu. Dan tunjukkan dirimu. Sampai dia sadari. Ada perkara-perkara di dunia ini yang tidak bisa hanya dikejar dengan pemahaman, pikiran, dan pandangan mata. Selain dengan iman dan pengalaman. Bersama dengan Tuhan. Baharui kami Tuhan agar menjadi saksi. Sebagaimana Maria menjadi saksi. Lewat perkataan, lewat gestur tubuh, lewat semangat, lewat langkah, lewat perbuatan. Jadikan kami saksi Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang dipulihkan dari kekurangan kami, kelemahan kami, kegagalan kami. Menjadi orang yang berserah pada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Melayani Tuhan dalam versi kami, dalam tanggung jawab kami. Jadikan kami orang-orang yang beriman teguh. Ketika Tuhan sudah buat kami percaya, biar kami percaya sampai selama-lamanya. Tidak tergoda oleh paham-paham apapun yang kadang-kadang berseliweran di informasi media-media. Yang sepertinya meyakinkan, menarik, menawan. Tapi tidak benar secara firman Tuhan. Biar kami beriman teguh. Dan Tuhan kami hadir di sini. Hamba berdoa. Buat Tuhan yang hidup, mari bekerja di tengah-tengah kami. Berkaryalah, datang hampirilah, dan lakukanlah perbuatan ajaib. Di dalam nama Yesus. Saudaraku, siapa di antara saudara yang mengalami Tuhan, angkatlah tanganmu. Alami Tuhan secara pribadi, angkat tangan. Yang kedua, siapa yang membutuhkan kebangkitan Tuhan, kuasa Tuhan. Dalam masalahmu, mungkin kau ada pada kubangan kesedihan, lingkungan kubur yang tidak baik dan senantiasa menarik engkau, membuat engkau berduka dan kau ingin keluar, angkat tanganmu.
Siapa di antara saudara rindu mengalami intervensi ilahi sehingga perkara-perkara ajaib kau alami. Perkara-perkara luar biasa seperti doa saya di depan. Perkara luar biasa terjadilah di sini. Karena dia Allah yang hidup, datang hampirilah dia. Dan datang dengan sungguh. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, Allahku ya Tuhanku. Engkau yang bawa kami ke tempat ini. Engkau yang tarik roh kami ke tempat ini. Engkau yang beri kami keputusan dan kemenangan. Dan Engkau yang buka hati kami. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Jamah dalam nama Yesus. Lawat dalam nama Yesus. Jawab dalam nama Yesus. Intervensi dalam nama Yesus. Kerjakan perbuatan yang besar. Karena Allah kami besar. Allah kami hidup. Allah kami luar biasa. Nyatalah Engkau lebih nyata daripada pengalaman jasmani materi kami. Bekerjalah Kau Tuhan lebih hebat dari pengalaman yang hebat yang pernah kami alami. Bukalah pintu-pintu yang kami lihat tidak mungkin terbuka berabad-abad. Lakukanlah perbuatan-perbuatan dahsyat yang mungkin kami belum pernah mencicipinya. Kerjakan dalam nama Yesus. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam. Aku punya Tuhan yang besar. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima, ku terima, ku terima, ku terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kami bersyukur sepakat mengimani setiap janji Tuhan dalam firman-Mu tergenapi terjadi dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Gordon Simare-Mare. Sudah memberkati Gereja Duta Injil Mall Ambasador ibadah yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Yang diberkati katakan amin Bapak Ibu. Siap menabur katakan yes. Yuk sama-sama kita akan menabur untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Haleluya, diundang para pengerja yang bertugas dipersilakan. Mari bersama kita berdoa. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya setiap tangan-tangan yang memberi pasti diberkati, pasti diurapi. Apa yang kami tabur pasti akan kami tuai. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Selamat menabur dengan sukacita. Sambil kita menabur ada dua pengumuman penting yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Ascension Day of Jesus Christ pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 yang akan diadakan 4 kali ibadah di GDI Mall Ambasador pukul 9, 11, 13 dan 16 sore, dan 3 kali ibadah di GDI Kuningan City pukul 10.30 pagi, 12.30 siang dan 15.30 sore. Dan yang kedua adalah untuk pendaftaran penyerahan anak usia 0 sampai 12 tahun telah dibuka. Bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya silahkan daftarkan putra putri Bapak Ibu di sekretariat gereja atau di setiap counter ibadah baik di GDI Kuningan City dan di GDI Mall Ambasador. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman lewat multimedia, dipersilakan.
kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah-ibadah Tengah Minggu Gereja Duta Injil sebagai berikut. Doa puasa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai 1 siang, ibadah kaum wanita hari Rabu pukul 11 sampai 1 siang dan diadakan 2 minggu sekali. Dan untuk ibadah worship dan empowering night hari Kamis 14 Mei 2026 disatukan dengan ibadah kenaikan Yesus Kristus. Ibadah karyawan dan profesional setiap hari Jumat pukul 12 sampai 1 siang. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ayo terus memuji Tuhan Bapak Ibu. Nyanyikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti yes, kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber. Mari bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. Lebih lagi jemaat saja, come on. Allah sumber, come on. Woo. Yes Lord. Allah sumber. Ayo lebih lagi bersama-sama yuk. Come on. Allah sumber. Kuatku. Doa berkat oleh Bapak Pendeta Gordon Simare-Mare. Selamat selamanya, selamanya, selamanya. Kami kembalikan segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Engkau yang telah pimpin ibadah ini, sertai ibadah ini, urapi ibadah ini dan sudah jamah kami semua. Dan Tuhan biarlah ibadah ini menjadi dupa yang harum. Biarlah firman yang kami terima, kami pegang, kami alami. Dan biarlah kuasa Allah, pembaharuan Allah, pemulihan Allah bekerja. Dan biarlah jawaban-jawaban Tuhan, perkara-perkara ajaib, terobosan-terobosan ilahi kami terima. Mulai saat ini keluar pintu, besok lusa Allah pasti bekerja. Karena hidup kami dalam tangan Tuhan, hidup kami dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan pemelihara yang sejati sampai selama-lamanya. Persembahan telah kami bawa, Tuhan dipakailah untuk pelebaran kerajaan Allah. Banyak jiwa dimenangkan, diberkati lewat pelayanan gereja kami Duta Injil di tempat ini Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara, Engkau berkati bangsa kami Indonesia dari pemimpin tertinggi sampai terendah. Bahkan Tuhan dari ujung timur, ujung barat, selatan, utara diberkati semua masyarakatnya. Diberi keamanan, diberkati ekonomi, diberkati pengelola. Agar mereka bisa mengerjakan hal-hal yang jujur, yang benar. Untuk kemakmuran. Diberkati kami yang hadir pada masa yang hadir saat ini Tuhan. Diberkati hidup kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami.
pelayanan kami, terobosan-terobosan kami. Diberkati keperluan, kebutuhan, pergumulan, doa diberkati. Yang masih bergumul dalam kuliah disertai Tuhan. Yang sedang masa-masa produktif disertai Tuhan. Yang tiba pada masa-masa santai dan pensiun juga diberkati oleh Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kami bangga punya Allah yang luar biasa. Dan kami angkat tangan kami Tuhan. Kami arahkan kepadamu dan kami terima berkat berlimpah dari Allah Bapa. Sang punya berkat di surga dan berkat di bumi. Memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, pasangan anak cucu mantu kami, memberkati pekerjaan usaha bisnis, memberkati langkah perjalanan kami, memberkati masa depan kami dengan berkat sempurna dari Bapa. Kasih Yesus yang buktikan di kayu salib penuhi hati, perbuatan, pikiran, dan kami jadi garam, jadi terang, jadi berkat lewat tutur kata, lewat sikap, lewat perbuatan, lewat kinerja, lewat perbuatan baik. Orang menyaksikan Tuhan dan percaya Tuhan lewat hidup kami. Kami yakin percaya tak pernah sendiri. Allah Roh Kudus pegang kami, tuntun langkah kami, topang kami, beri kekuatan, sertai dengan kemenangan-kemenangan ilahi sampai selama-lamanya. Segala berkat yang kami terima dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan berkati kita semua. Have a nice Sunday, GDI Mall Ambassador. See you next week and God bless you. Here we go. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Oh, 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 yeah. Tak ku ada